Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syair 78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan berkumpul, bermuajahah, bertatap muka walaupun hanya via YouTube. Paling tidak bisa menyambung silah ukhuwah, tali persaudaraan di antara kita semua. Mudah-mudahan muajah kita, tafakur kita, muzakarah kita hari ini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita masih dalam suasana di bulan suci Ramadan yang penuh magfirah dan barokah. Sahabat Syair 78 yang dirahmati Allah, dasar dari keimanan Islam adalah percaya kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan juga kepada takdir baik dan buruk yang memang menjadi dasar keyakinan seorang muslim. Maka menjadi wajib bagi seorang muslim meyakini semua rukun iman yang memang menjadi pokok dari ajaran Islam. Salah satu dari rukun iman yang akan kita bahas kali ini adalah percaya kepada kitab-kitab Allah. Jika kita seorang muslim, tentu kita percaya bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Kebenaran mutlak yang patut kita yakini 100%. Dan tidak boleh kita ragukan kebenaran dari isi Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran adalah penolong yang dapat mewujudkan cita-cita kehidupan kita agar bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Zaman dulu, di zaman Rasulullah SAW, ada beberapa kelompok kalangan yang meragukan kebenaran Al-Quran dan mempertanyakan apakah Al-Quran itu benar-benar dari Allah ataukah memang hanya karangan Nabi Muhammad SAW. Sampai kemudian Allah menurunkan ayat yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kalian meragu dengan apa-apa yang diturunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, fa'tu bisuratim min misli. Buatlah ayat yang semisal, yang mirip dengan Al-Quran. Wad'u suhada'akum. Panggillah orang-orang atau kelompok-kelompok kalian min dunillahi, yang bukan dari Allah, yang tidak bersama Allah. In kuntum shodikin, jika kalian orang-orang yang benar. Allah menantang orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW yang meragukan kebenaran Al-Quran. Itulah satu gambaran peristiwa yang perlu kita ambil pelajaran, bahwa seorang muslim yang sudah meyakini kebenaran Islam tidak pantas untuk lagi meragukan kebenaran Al-Quran, keaslian Al-Quran yang memang benar-benar bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Syair 78 yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini Al-Quran menjadi salah satu unsur yang memang banyak dibaca oleh umat Islam agar kita mendapatkan fadilah, keberkahan dan rahmat di bulan suci Ramadan. Keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu memang menjadi rebutan orang-orang yang cerdas, hamba-hamba Allah yang senantiasa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Syair 78 yang dirahmati Allah, maka momen Ramadan ini harus dijadikan kesempatan buat kita untuk bisa membaca Al-Quran. Kalau bisa tadarus sampai paling minimal sekali hatam sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Lebih bagus kalau bisa seminggu sekali hatam. Kalau bisa lagi sehari sekali hatam. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Ada keuntungan-keuntungan yang kita dapat raih. Enggak cuma di akhirat, di dunia kita dapat keuntungan. Banyak cerita-cerita orang yang sering membaca Al-Quran, kemudian mendapatkan rezeki yang melimpah, mendapatkan keuntungan-keuntungan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita
mencintai Al-Quran dengan membaca Al-Quran, bahkan mengamalkan isi yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Ya. Nah, kalau kita udah yakin, maka apapun yang bersumber dari Al-Quran nggak boleh kita tolak, harus kita laksanakan. Nah, sumber-sumber ajaran-ajaran yang ada dalam Islam itu semuanya sumbernya dari Al-Quran, terpancar dari Al-Quran. Ya, seorang ulama mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah aqidatun akliyatun alladhi yanbasiku an-hanizam. Proses berpikir akliyah yang memancar darinya aturan-aturan. Itulah yang dinamakan syariat Islam. Syariat Islam itu adalah pancaran-pancaran Al-Quran yang diterjemahkan oleh Rasul, oleh sahabat, tabi'in, generasi salafus saleh, generasi khalaf, generasi kita akhir zaman, para alim ulama kemudian beristihad menafsirkan Al-Quran berdasarkan kaidah-kaidah yang dibenarkan oleh syariat Islam. Nah, kalau Ramadan kayak gini ya harus banyak-banyak baca Al-Quran. Insya Allah dengan kita banyak baca Al-Quran, rohani kita akan terbimbing. Kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik. Di dunia kita jadi orang yang bermanfaat. Insya Allah dengan sering membaca Al-Quran akan terbiasa untuk bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim. Insya Allah dengan sering-sering membaca Al-Quran kita akan semakin sayang dengan keluarga. Insya Allah dengan banyak membaca Al-Quran kita akan mendapatkan rezeki yang melimpah ruah dan berkah. Dengan banyak membaca Al-Quran. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah. Maka menjadi hal yang harus kita perhatikan, kita utamakan di bulan suci Ramadan ini. Selain kita sholat malam, taraweh, ayo kita perbanyak membaca Al-Quran. Jangan nonton TV mulu tiap puasa, tidur, bangun tidur, nonton TV. Begitu maghrib ngabuburit, selesai beduk makan kekenyangan, sholat kagak. Bagaimana mau mendapatkan ampunan, rahmat, berkah dari Allah? Jika kita ingin berhasil dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang berhasil saat menjalankan puasa Ramadan, jalankan semua hal-hal yang baik. Yang wajibnya jangan sampai ketinggalan, yang sunnahnya kalau bisa diupayakan supaya kita juga lakukan. Itulah perkara-perkara yang harus menjadi dambaan harapan seorang muslim. Dengan keyakinan kita yang penuh terhadap Al-Quran, insya Allah kita kalau dikasih kaya juga beruntung jadi orang kaya yang soleh. Orang kaya duitnya banyak, ibadahnya rajin, sedekahnya juga luar biasa, sayang sama fakir miskin, sama anak yatim, bantu masjid, bantu para pejuang-pejuang Islam, para ustadz, para asatidz yang hidupnya masih pas-pasan. Nah, itu luar biasa, udah kaya, soleh, dermawan, subhanallah. Nah, itu yang kita harapkan. Kalau cuma kaya doang tapi ibadah kagak, itu bukan hal yang baik. Miskin tapi dia taat ibadah, dia soleh, itu bagus. Tapi ini udah miskin, udah belangsak di dunia, sholat kagak apa kagak, udah susah di dunia, susah di akhirat, rugi semuanya. Maka sebelum Ramadan berakhir, ayo kita manfaatkan sisa-sisa hari-hari Ramadan ini dengan amal-amal soleh. Mudah-mudahan dengan amal-amal soleh kita akan menjadi orang-orang yang beruntung dan akan menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah, diterima iman Islam kita. Ya, sebelum ditutup, silakan yang ingin komen di kolom komentar konten ini, kita diskusikan bareng-bareng, kita sharing, barangkali dengan sharing menambah wawasan kita, menambah sakofah agama kita, juga menambah keimanan kita. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, Al-Quran adalah sumber kebenaran mutlak yang harus diyakini oleh setiap muslim. Wajib diyakini bahwa Al-Quran bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Bukan hanya sekedar yakin, dibaca, diamalkan, diperjuangkan seluruh isi kandungan Al-Quran. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri Al-Fakir secara pribadi, juga para penonton semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.